Seluruh bumi satu bahasanya dan sama logatnya. Pada suatu hari, mereka berangkat ke arah timur dan menemukan tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata satu sama lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Batu bata itu mereka pakai sebagai batu bangunan dan aspal sebagai perekatnya. Mereka berkata, "Marilah kita dirikan sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan sampai terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Maka Tuhan bersabda, "Mereka ini satu bangsa, dan satu pula bahasa mereka semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing." Demikianlah mereka diserakkan oleh Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah bahasa seluruh bumi dikacau balaukan Tuhan, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan, suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Tuhan memandang dari surga dan melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, ia menilik semua penduduk bumi. Dialah yang membentuk hati mereka dan memperhatikan segala pekerjaan mereka. Haleluya, haleluya. Kalian kusebut sahabat-sahabat, sebab kepada kalian kusampaikan apa saja yang kudengar dari Bapa. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika,
Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kalau seseorang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, maka Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah datang dengan kuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para ibu, para bapak, saudara-saudari, teman-teman muda, adik-adik, anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita mungkin mendengar atau menyaksikan atau melihat salah satu iklan dari produk Yamaha. Iklannya bunyinya lebih kurang adalah, "Yamaha kok dilawan?" gitu. Maka kalau pinjam ungkapan itu, karena kalimat sebelumnya Yamaha terdepan begitu, lalu ungkapannya adalah Yamaha kok dilawan. Sama, sore ini saya mengundang kita semua juga untuk merenung sejak mengenai Tuhan kok dilawan. Konsekuensi dari apapun yang menjadi niatan, bahkan tidak hanya kurang tidak baik, tetapi sangat tidak baik dalam kehidupan kita, kita menjadi sombong secara rohani, bahkan menyamakan Tuhan dan ingin lebih dari Tuhan di dalam hidup. Sehebat apapun, sepunya apapun kita, atau juga sebaliknya, sebenarnya sama-sama kita menerimanya dari Tuhan. Kita hanya menjadi orang yang patut dan layak dipercaya oleh Tuhan, karena mencoba untuk menyangkal diri, memanggul salib hidup kita, dan mengikuti Yesus. Kita bersyukur karena kita sampai sore ini adalah murid Yesus. Dan berkali-kali menegaskan kepada kita, Yesus mengenai syaratnya. Menyangkal diri itu tidak mudah, karena seringkali kita tidak mampu atau lebih mudah mendamaikan diri. Enggak apa-apa, toh hanya manis sedikit. Padahal sebenarnya enggak boleh minum manis. Kan enggak ada yang lihat, kan enggak ada yang tahu. Jadi mendamaikan diri sendiri untuk tidak menyangkal diri sebenarnya. Hal yang sederhana saja. Enggak apa-apa, kan kita semua tahu kan kalau bakso itu enaknya pakai sambal yang pedes gitu kan. Padahal enggak boleh makan yang pedes. Menyangkal hal-hal sederhana saja kadang betapa tidak mudahnya karena kita cenderung mendamaikan diri kita sendiri dengan yang sebenarnya tidak boleh kita lakukan. Maka kembali apa yang menjadi dialami oleh bangsa Israel khususnya adalah suku Babel waktu itu adalah karena mereka menjadi sombong
termasuk sombong rohani, bahwa mereka dekat dengan Tuhan, maka dibangunlah menara Babel yang ujungnya sampai ke langit. Bahasanya begitu. Tapi menjadi runtuh seketika saat mereka mau menyamakan hidup diri mereka dengan Tuhan. Maka itulah yang saya tawarkan sore ini untuk kita mengerti bahwa kita terberkati sebagai pribadi-pribadi yang hendak hidup baik. Hidup baik datang dari Tuhan. Hidup benar, Tuhan menyatakan itu kepada kita. Tapi tidak berarti kita harus sama dengan Tuhan, karena siapalah kita. Menyangkal diri, memanggul salib. Memanggul salib kita semua tahu karena masing-masing kita punya salib. Baik salib kecil maupun salib yang gede. Baik masalah sederhana sekalipun maupun masalah yang sangat berat. Salib kita mengerti sebagai beban kehidupan, salib sebagai rintangan atau hambatan yang membuat kita tidak menjadi baik, tidak menjadi setia, tidak menjadi benar dalam hidup. Banyak praktek yang saya jumpai di beberapa tempat pelayanan sebenarnya, baik di kantor polisi maupun di kantor pemerintahan. Bahasanya begini, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Itu bukan semangat orang Katolik mestinya. Orang Katolik itu semangatnya, kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Kenapa cari kerjaan yang tidak perlu juga untuk Tuhan? Maka salib itu bentuknya macam-macam. Dan mengikuti Yesus, yang kita ikuti jelas adalah Yesus, bukan yang lain. Dan Yesus berkali-kali dalam banyak kesempatan mengajari kita bagaimana cara mengikuti Yesus. Semoga ini yang menjadi permenungan kita pada sore hari ini atas firman Tuhan. Selagi kita diundang untuk menjadi pribadi yang rendah hati, juga termasuk rendah hati dalam hal yang rohani, bahwa tanpa Tuhan kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Meskipun kita tahu kita hebat, kita bisa, kita mampu. Tapi berhadapan dengan Tuhan tidak ada artinya sama sekali. Yang Tuhan minta dari kita lewat Yesus adalah menyangkal diri, memanggul salib, mengikutinya. Amin.